Assalamualaikum, saya Siti Aldalia dari kelas 3 dari kelas HTM 3A, pelajaran nanti kelompok 3, ingin menjelaskan materi yang kemarin-kemarin tertunda ya. Jadi kalian nanti lihat sendiri materinya. Sebenarnya kelompok saya tuh terdiri dari 4 anggota ya. Yang pertama saya sendiri Siti Aldalia, yang kedua Gina Sapitri, yang ketiga Sakira Nur Sakina, yang keempat Anissa Madania. Tapi di sini yang presentasi lewat video ini tuh cuman saya, Siti Aldalia dan Sakira. Tapi kita beda itu ya, beda video. Oke, di sini saya akan langsung ke materi lanjutan kemarin ya. Yang pertama kias iktiranisarti bagi menjadi 5, yaitu yang pertama tersusun dari 2 syarat yang bersambung. Contohnya, apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka berkurang pula sakit yang dialaminya. Contohnya kayak itu ya, kalau misalkan kita sering menjaga kesehatan, kayak pola makannya terjaga, terus bersih, gak jorok, pasti kita bakalan sehat. Terus yang kedua, apabila sedikit sakit yang menimpanya, maka dia merasa senang dengan kesehatan baik dari kehidupan dan bahagia hidupnya. Ya kayak gitu ya, kalian kalau sehat pasti bakalan senang kan. Kalau sakit pasti malas minum obat terus. Jadi apabila seorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka dia merasa senang dengan kesehatan baik dan kehidupan yang bahagia. Kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jadi kalian harus menjaga kesehatan kalian. Okay. Yang kedua, tersusun dari 2 syarat yang terputus. Contohnya, setiap siswa ada kalanya yang rajin dan ada kalanya yang tidak rajin. Jadi gimana ya? Jadi kayak gini. Jadi semua siswa kan ada aja yang rajin dan ada aja yang malas. Jadi gak semuanya siswa rajin. Terus setiap siswa yang tidak rajin ada kalanya pemalas. Iyalah, kalau siswanya rajin berarti dia malas kalau gak rajin. Serta ada kalanya juga tubuhnya lemah, mungkin kalau dia malas, kalau jarang masuk sekolah gitu, mungkin dia lagi sakit ya, gak tahu sih. Yang ketiga, tersusun dari syarat yang bersambung dan syarat yang terputus. Contohnya, apabila ucapan itu tersusun dari maudu dan mahmul, maka itu adalah qadliyah. Kan maudu itu adalah subjek dan mahmul itu adalah predikat. Jadi setiap qadliyah, itu pasti bakalan itu kan membutuhkan subjek dan predikat supaya menjadi kalimat yang bagus. Jadi, bila ucapan itu tersusun dari maudu dan mahmud, maka ada kalanya benar dan ada kalanya dusta. Yang keempat, tersusun dari qadliyah yang bersambung hamiyah. Contohnya, apabila ada umat yang menghukumi dirinya sendiri, maka itu adalah penghulu. Setiap umat yang memiliki kepenghuluan itu adalah kemerdekaan. Jadi setiap orang yang menghukumi dirinya sendiri maka dia penghulu. Jadi kayak gini nih. Jadi kan penghulu setiap kemerdekaan. Jadi kan kalau menghukumi diri sendiri maka terdapat penghulu. Setiap penghulu itu adalah kemerdekaan. Jadi apabila umat menghukumi diri sendiri maka dia adalah orang yang merdeka. Oke, yang kelima ada tersusun dari sartia dan yang terputus dan hamliyah. Jadi sartia itu adalah 2 qadliyah yang dirangkai dengan menggunakan adat syarat, dan hamliyah itu adalah rangkaian lafaz yang mengandung pengertian. Contohnya, ada kalanya jisim badan itu tumbuh berkembang dan ada kalanya tidak tumbuh berkembang. Jadi kayak gini nih, kan kita ini bertumbuh ya dari bayi menjadi dewasa, itu kan gara-gara
kita membutuhkan makanan, dikasih makan, dikasih minum. Jadi setiap yang tumbuh berkembang membutuhkan makanan, kan gak mungkin manusia gak membutuhkan makanan, hewan aja membutuhkan makanan, apalagi kita kan. Jadi ada kalanya jisim itu tidak tumbuh dan ada kalanya jisim itu tidak membutuhkan makanan. Terus yang ketiga, kias istisnai. Kias istisnai adalah susunan kias yang terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama sebagai syarat yang dikaitkan dengan lafaz akan tetapi. Kias istisnai terbagi menjadi dua macam, yaitu istisna yang bersambung dan istisna yang terpisah. Yang pertama ada istisna yang bersambung, yaitu istisna muqaddimah yang bersambung kubronya adalah syarat yang berkembang. Contohnya, jika seseorang itu bersih, maka sedikit terkena sakit. Jadi istilah yang bersambung dan terpisah itu ya ini yang muqaddimah yang bersambung. Jadi jika seorang itu bersih maka sedikit terkena sakit. Jadi mungkin kayak gini ya, jika kita orang yang bersih mungkin akan sedikit terkena sakitnya, tetapi dia bersih, jadi sedikit sekali dia terkena sakit. Jika seorang itu bersih maka ini kan nih, ini tuh istisna, ini sambungannya gitu, ini bersambung, kalau dia mau bersambung ini nih. Kena sakit, tapi dia bersih, jadi sedikit sekali dia terkena sakit. Yang kedua, istisna yang terpisah adalah istisna yang muqaddimah kubronya sebagai syarat yang terpisah. Contohnya, terkadang ada kalanya lautan itu tenang dan ada kalanya berombak, tetapi ia tenang. Muqaddimah kubronya berombak. Berombak. Ada kalanya berombak tetapi ia tenang, jadi tidak berombak. Sekian video dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Haja wallahu yar'ana wa yafajna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.